Shalom semuanya, Halo. jemaat dan semua di Rock Malang. Kita hari yang spesial ya hari ini, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Langsung aja ya. Nanti Mei ya, Pak Roni akan ke sana. Langsung aja. Di seluruh muka bumi ini ada satu ketakutan terbesar yang menghinggapi seluruh makhluk manusia namanya, yang disebut adalah kematian. Dan itu dari zaman ke zaman itu selalu semua orang dihinggapi dengan ketakutan akan kematian. Pertanyaannya adalah, Bu Nancy, kalau misalnya manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah kematian itu ada sih? Apakah manusia itu kekal nggak sih? Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan dalam Kejadian, kita akhirnya dapat menyimpulkan bahwa kalau dosa itu tidak dibuat oleh manusia, manusia itu kekal. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan menaruh pohon kehidupan, PowerPoint-nya boleh disiapkan, Tuhan menaruh pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Sehingga anytime kalau manusia makan sama tanaman pohon kehidupan itu nggak masalah. Mereka akan hidup kekal pun nggak masalah, karena nature-nya manusia sebelum jatuh dalam dosa, nature-nya adalah kekal. Jadi makan pohon kehidupan pun tidak masalah, makanya pohon tersebut sama Tuhan ditaruh di dalam taman tersebut gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih harus ada mati itu? Mati itu adalah semua keputusan kita. Oke, PowerPoint yang udah saya berikan tolong. Nah di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17 kemudian Tuhan memberikan rule. Kenapa Tuhan memberikan rule buat setiap kita, Bapak Ibu? Kita perlu tahu bahwa pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 26, firman Tuhan berkata seperti ini, marilah kita menjadikan manusia yang serupa, segambar dengan, sebentar ya, marilah kita menjadikan manusia yang segambar, serupa dengan kita, supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa itu adalah Tuhan memberikan rada, free will, kehendak bebas, pilihan buat kita. Makanya Tuhan memberikan dalam Kejadian 2 ayat 17, keputusan, pilihan, memberikan rule. Tapi semua terserah kalian. Kalian memilih mana, mau taat atau sebaliknya mau berontak. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau, sama-sama katakan walaupun di rumah, mati. Perhatikan ya, jadi kata mati itu yang pertama mengatakan itu adalah Tuhan itu sendiri. Gitu ya, yang membuat menciptakan mati itu Tuhan itu sendiri, bukan iblis. Tapi perhatikan, mati di sini itu masih dalam kondisi off. Enak sebagian PowerPoint saya tampilkan aja ya, karena saya akan terus berjalan gitu ya. Mati ini kondisinya masih off. Karena apa? Karena firman Tuhan tadi berkata, yang tadi di halaman 2 tadi, masih halaman 2. Karena firman Tuhan tadi berkata, kalau engkau memakan buahnya, pada hari engkau memakan, kamu akan mati. Jadi perhatikan Bapak Ibu, jika Adam dan Hawa taat untuk tidak makan buah tersebut, berarti kesimpulannya mati itu belum hidup. Jadi ketika Tuhan mengatakan mati, kondisi mati itu off. Seperti kalau turn on lampu, dia tuh masih off. Nah, apa yang bisa mengonkan? Mengonkan itu ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia melanggar, automatically itu on, matinya on. Dan bayangkan Bapak Ibu, begitu mereka makan buah tersebut, kata mati yang tadinya mati, off ini, tiba-tiba menjadi hidup dan menguasai manusia. Sejak saat itu radah atau kekuasaan manusia di muka bumi ini diambil oleh iblis, dan iblis menguasai dosa dan maut atas hidup manusia. Dan perhatikan Bapak Ibu, kalau pengertian kita, ayo Bapak Ibu dengerin semua, nanti Rita Wahyu kita banyak belajar dari dia ya, seorang apologet, dia pandai bahasa Ibrani. Dia bilang seharusnya kalau dalam artian Ibrani, kata mati di sini itu adalah hutang darah. Seperti kalau kita lihat dalam Mazmur 51, itu Daud ketika berdosa, berzina dengan Betsheba, Daud bilang, lepaskanlah aku dari hutang darah ini. Jadi pada waktu Adam makan buah pohon pengetahuan itu, kemudian mati ini, alam maut berkuasa, disitulah terjadi titik hutang darah. Ya, nextkan lagi sekarang. Oke, nah
Maka terbukalah mata mereka dan mereka berdua tahu bahwa mereka telanjang. Perhatikan, mereka manusia Adam dan Hawa tersebut berusaha menutupi dosanya dengan cara bagaimana mereka menyemat daun pohon ara untuk membuat cawat. Itu usaha manusia. Dan kita tahu semuanya itu tidak mungkin terjadi, gitu ya. Dan iblis tetap menguasai manusia dalam dosa. Dan perhatikan Bapak Ibu ya, kita lihat di sini secara fisikly begini. Kenapa Adam tidak langsung mati? Perhatikan, Adam tidak langsung saat itu mati, tapi nature-nya Adam secara fisik tetap mati, Bapak Ibu ya, tetap mati, nature-nya berubah. Kalau tadi nature-nya adalah eternal, tidak akan mati. Saya di Citra Raya ini ya bersama Pak Thomas dan Maya. Tapi sejak dia makan itu nature-nya mati, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan makanya kita lihat pada waktu di dalam Kejadian pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata, lalu Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari taman itu, dan kemudian Tuhan mengirimkan kerub yang membawa pedang bernyala-nyala untuk menjaga manusia untuk tidak bisa memakan buah pohon kehidupan. Karena apa? Karena nature-nya sekarang udah berubah. Nature-nya sekarang fisik ini mati. Jadi akhirnya dia diusir daripada taman supaya mereka tidak bisa makan buah pohon tersebut, sedangkan buah pohon tersebut dikasih keruk yang berjaga-jaga. Seandainya Pak Sugiarto mau bikin tur yang harganya satu orang 1 miliar untuk membawa orang kepada pohon kehidupan tersebut, nanti Pak Sugiarto bakal diprotes sama semua penumpang, karena bagaimanapun juga Bapak tidak akan bisa mencapai pada kehidupan tersebut karena dijaga oleh kerub gitu ya, yang memegang pedang berapi. Nah, tapi oleh kemurahan Tuhan Bapak Ibu, terjadi pertukaran gitu ya. Memang secara fisik mati dan iblis menguasai maut, iblis menguasai dosa gitu ya. Tapi Tuhan itu terjadi seperti ini, tukar guling, cek mundur. Tuhan buat cek mundur, di mana pakaian yang dibuat dari daun ara tadi digantikan oleh kulit binatang. Sejak saat itu terjadilah korban darah pertama kali. Nah, apa yang terjadi? Tolong di next kan hostnya. Sejak saat itu darah harus tercurah. Setiap kali ada korban syukur, korban penebus salah, korban penghapus dosa, korban bakaran ini, itu setiap kali orang Israel zaman perjanjian lama, mereka harus darah dikorbankan. Walaupun itu tidak bisa membayar semua hutang, tapi tetap darah harus dicurahkan. Nah, tapi Tuhan baik. Dalam Kejadian 3 ayat 21, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya pada mereka. Kata kulit binatang sekali lagi menunjukkan ada darah. Dan sejak saat itu darah tercurah, sudah saya jelaskan. Nah, tapi manusia tetap dikungkung rasa ketakutan akan kematian, karena bagaimanapun juga darah binatang tidak bisa membayar hutang. Manusia dikungkung rasa ketakutan, manusia dibebani ketakutan kematian. Dan semua agama membahas soal kematian, karena kematian merupakan salah satu ketakutan terbesar dalam hidup manusia. Nah, akhirnya manusia itu berusaha menghibur dirinya dengan cara apa? Oh, nanti setelah kematian itu ada reinkarnasi, gitu ya. Reinkarnasi itu kalau pola pandang mereka, kadang-kadang kita nonton drakor, mereka juga bikin film-film tentang reinkarnasi gitu ya. Nah, reinkarnasi itu mereka berpandangan seperti ini, kalau kamu berbuat baik semasa kamu hidup, nanti pada waktu reinkarnasi bisa menjadi yang levelnya lebih tinggi. Tapi kalau selama kamu hidup berbuat jahat, nanti di ciptaan yang selanjutnya kamu bisa berubah jadi binatang atau level yang lebih rendah lagi. Terus kemudian orang-orang muslim percaya ada sirotol mustaqim, yaitu kamu bisa aja setelah mati itu ada kehidupan masuk ke dalam surga dengan cara rambut dibelah 7. Terus kemudian ada lagi bisa aja ada timbangan, ada firdaus dan lain-lain. Semua manusia ini dipenuhi ketakutan akan kematian, jadi mereka bikin-bikin tentang adanya reinkarnasi, ada sirotol mustaqim dan lain sebagainya. Tapi itu semua tidak bisa melunasi hutang darah. Oke, next kan selanjutnya kita bicara tentang kematian sekarang. Oke ya, next kan ada segala hal yang berbicara tentang kematian. Ketakutan terbesar yang menimpa manusia adalah kematian. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, fakta selanjutnya yang kita bicara tentang kematian adalah siapapun kita tidak akan mampu mengendalikan kematian.
Oke, walaupun secanggih apapun juga alat medis saat ini, tapi kalau sudah waktunya habis di dalam firman Tuhan, di dalam ayat dikatakan pada waktunya sudah habis, tidak bisa manusia mau memperpanjang lagi. Saya teringat almarhum Salmon Hutaso di tempat ini, waktu itu beliau adalah gembala di EKGC di Jakarta. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya setelah kena kanker darah, leukemia, kemudian dia ngalamin beberapa terapi, kemudian ngalamin kemo, terus kemudian diisolasi. Ternyata pada waktu diisolasi itu paru-parunya ngalami infeksi. Setelah paru-paru ngalamin infeksi, kemudian dimasukkan dia di ventilator ya Bapak Ibu ya, seminggu di ventilator. Kita terus pantau, dan dokter bilang ini waktunya hanya bisa hitungan jam. Tapi terus dipertahankan dengan mesin. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, manusia tidak bisa mengendalikan kematian. Yang ketiga, tidak ada manusia yang sanggup melawan kematian sekaya apapun. Bahkan kita tahu semua, bukan Bapak Ibu, yang punya pabrik oksigen Samator di Indonesia, orang kaya, dia pun matinya karena apa? COVID. Karena apa? Sesek kehabisan nafas, padahal pabrik oksigen. Jadi tidak bisa melawan kematian. Selanjutnya tidak ada orang yang juga bisa menghindari kematian. Pak Roni setiap kali nguburkan jemaat atau teman atau siapapun juga yang meninggal, Pak Roni di kuburan selalu bilang seperti ini. Hari ini kita nganterkan, suatu kali kita yang akan diantar. Tiba kapan giliran kita pun tidak tahu. Tapi saya mau katakan semua kita harus siap sedia. Tapi nanti kita belajar bahwa kematian tidak lagi merupakan ketakutan, tidak lagi merupakan momok karena sejak Yesus mati di kayu salib. Dan selanjutnya iblis berkuasa atas kematian. Makanya manusia begitu takut akan kematian. Karena begitu mati, langsung automatically mereka langsung masuk dijemput kepada maut. Next kan selanjutnya apa yang kita akan pelajari? Namun berita sukacitanya adalah, cek kalau di sini Pak Andreas Ong yang pebisnis ya Pak ya, sempat di bank ya Pak ya. Pak Andreas, kalau orang itu ngasih cek mundur, ada batasannya enggak Pak Andreas? Ada tahu batas waktunya enggak Pak Andreas? Ada. Pak Andreas, adakah orang mau dikasih cek mundur yang tanpa ada batasan waktunya? Mau nggak Pak Andreas? Tidak mau. Nggak mau, walaupun dikasih 10 triliun, kalau tidak ada batasan, tidak ada sesuatu kepastian, bukan? Nah, orang itu kalau cek mundur itu harus ada batasan. Tuhan pun pada waktu manusia jatuh dalam dosa, hutang darah, dan Tuhan memberikan darah domba yang pertama kali, dan Tuhan bilang, ini dia, bahwa cek mundurnya ada jawaban kepastian. Tolong next kan, hostnya. Next kan, di dalam Kejadian 3 ayat 15, ini adalah berita Injil pertama kali. Injil memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi berita Injil pertama kali ada di dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ada kata keturunannya akan meremukkan kepalamu. Di sini ini sudah jelas, ini surat ceknya ada tanggalnya Bapak Ibu. Ada caranya untuk mencairkannya gitu ya. Jadi bukan cek yang tidak tahu batasnya. Oke, next kan lagi apa yang akan terjadi. Nah, sekarang kita masuk kepada ketentuan-ketentuan. Perhatikan Bapak Ibu ya. Hal yang paling menarik di sini adalah gini. Karena kata mati itu yang mengucapkan dan menciptakan adalah Tuhan itu sendiri, maka untuk menebus manusia, dia harus konsekuen. Caranya gimana? Dia sendiri harus mati. Sekali lagi, karena mati, kata mati yang pertama yang membuat itu adalah Tuhan. Makanya untuk menebus manusia yang dicintainya itu, ia sendiri harus konsekuen. Cara menebusnya, caranya ialah ia sendiri harus mati. Nah, ada 3 ketetapan di sini Bapak Ibu. Yuk kita belajar bersama-sama. Ketetapan yang pertama, saya tanya sama David Victor. David, Tuhan itu kan roh kan? Roh itu bisa mati nggak David? Tolong di-unmute David. David Victor. Roh itu bisa mati nggak David? Oke. Pak Andreas saja. Pak Andreas, roh bisa mati nggak Pak? Tidak bisa. Tidak bisa.
Jadi untuk manusia, untuk Tuhan mau konsekuen menebus manusia, dia harus mati. Tapi kondisinya Tuhan itu adalah dalam roh, di mana roh itu tidak bisa mati, eternal. Makanya ketetapan pertama, kalau Tuhan konsekuen menebus manusia dari mati, ia harus berupa wujud daging. Makanya dia harus lahir menjadi manusia. Pertama. Dan yang kedua adalah ini Bapak Ibu. Sejak Adam jatuh dalam dosa, kodrat manusia lahir itu nature-nya adalah nature dosa. Gitu ya, bawaannya bawaan dosa. Makanya Tuhan tidak mungkin lahir dari darahnya. Oh, maaf tidak bisa di-unmute katanya David. Oke, jadi perhatikan Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat bahwa tidak bisa lahir dari keturunannya Adam, karena keturunan Adam manusia laki-laki itu semuanya ada manusia itu dalam dosa. Makanya apa? Harus dari benih yang tidak ada dosa, yaitu benihnya siapa? Benih Roh Kudus. Gitu ya. Karena nggak bisa nebus kalau dia terlahir dari dosa. Jadi ketetapan pertama dia harus berupa daging. Ketetapan kedua dia tidak boleh dari benih dosa. Tapi Bapak Ibu, yang gini, kalau Tuhan Yesus sendiri tidak berbuat dosa, Pak, Bapak Ibu semuanya, apakah bisa mati? Gitu. Jadi gini, semua manusia yang terlahir dari Adam kan pasti dosa nature-nya. Jadi dia tidak dilahirkan dari keturunan Adam, melainkan dari Roh Kudus. Oke, sekarang berarti dia tidak ada dosa. Kalau tidak ada dosa, apakah Yesus bisa mati, Bapak Ibu? Tidak bisa mati. Makanya pada waktu Tuhan bilang kepada Adam, dia bilang gini, pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Karena apa? Pada waktu kamu makan, kamu kena dosa, kamu mati. Nah, Yesus tidak ada dosa waktu itu, jadi tidak mungkin mati. Nah, terus bagaimana cara menebusnya? Mari kita lihat selanjutnya. Di dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Yang tadi belum saya baca, yang tadi. Ibrani 2 tadi. Nah, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi Tuhan harus jadi daging, harus jadi darah, harus ada darah, supaya atas kematiannya, perhatikan Bapak Ibu, ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ingat, tadi iblisnya sudah on. Kemanapun kamu pergi, iblis ini akan mengikuti kamu dengan kuasa dosa. Sengat dosa itu ialah maut, gitu ya. Tapi, nah, oleh sebab itu Yesus harus jadi daging untuk memusnahkan dia, yaitu iblis. Oke, selanjutnya, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Tolong di next-kan lagi. Oke, nah dalam Roma 3 ayat 25. Tolong bantu Pak Sugiharto. Bisa Kak Pak Sugiharto bantu bacakan Roma 3 ayat yang ke-25. Atau Pak Andreas saja deh yang bisa langsung unmute, langsung tolong dibacakan Roma 3 ayat 25 yang sudah saya tampilkan di share screen ini Pak Andreas. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, harus pakai mati, nyawa, darah. Pada waktu saya seminar sama Pak Roni, suatu kali ada orang yang tanya gini, Bu, Tuhan itu kan maha kuasa. Betul kan? Ya, setuju. Kalau Tuhan maha kuasa, seharusnya Tuhan bisa kan menebus manusia tanpa harus mati. Dia bilang aja dengan kata-kata, oke, aku sekarang tebus, aku sekarang bayar kamu. Tidak bisa Bapak Ibu, sekali lagi kenapa Yesus harus mati? Karena ia konsekuen. Yang mengucapkan kata mati, ia tadi dari awal dia sendiri. Jadi untuk menebus dia sendiri harus konsekuen, dia sendiri harus mati. Mati itu ada apa? Darah. Di dalam darah itu ada nyawa, gitu ya. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Tolong bantu bacakan lagi Pak Andreas.
Ibrani 2 ayat 14 ayat 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Yes. Jadi sejak kematian Yesus, darah tercurah sepenuhnya, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Wow, exciting. Nextkan lagi supaya kita tahu. Lanjutkan lagi. Nah, seharusnya Tuhan Yesus tidak bisa mengalami mati. Karena apa? Dia tidak berdosa. Benar nggak Bapak Ibu? Tiga ketetapannya tadi harus dalam daging, kemudian dia tidak boleh dosa, tapi untuk mati harus punya dosa, akhirnya harus dosa. Gimana caranya? Karena sejak lahir tidak punya dosa, termasuk sang Bapa yang mengasihinya tidak mungkin membunuhnya. Apalagi maut tidak akan pernah bisa berkuasa atasnya karena Yesus tidak berdosa, lahir bukan dari nature dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, supaya dia bisa mati untuk menyelamatkan manusia, maka dosanya manusia di seluruh muka bumi ini harus ditimpakan. Kalau dia tidak ada dosa, dia nggak bisa mati. Itu ketetapannya. Jadi seluruh dosa umat bumi ini ditimpakan atasnya. Sehingga pada waktu semua manusia dosa ditimpakan atasnya, ia menanggung dosa sehingga dia bisa mati. Ingat loh ya, dia konsekuen, dia harus mati. Oke, next selanjutnya kita lihat sesuatu yang menarik kalau kita bicara tentang peringatan kematian Tuhan Yesus. Nah, iblis ini kan tadi dikatakan, ingat ya, cek mundurnya. Tadi dikatakan bahwa nanti dari keturunannya dia akan meremukkan kepalamu. Nah, iblis ini dia tidak maha tahu, tapi dia yang ada di atmosfer, dia tahu bahwa Yesus ini adalah yang dibilang dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan inilah yang akan meremukkan kepalanya. Makanya dia berupaya dengan berbagai macam cara untuk membunuh, untuk menjatuhkan Yesus. Bahkan firman Tuhan di dalam Injil dikatakan iblis masuk lewat Yudas, dan pada waktu Yesus ditangkap, dia bersorak-sorak, beria-ria. Kalau kita lihat filmnya Mel Gibson, yaitu Passion of the Christ, di situ pada waktu Yesus dicambuk punggungnya, ada satu oknum di belakangnya tentara Romawi yang bersuka cita. Karena apa? Karena dia tahu, wow, inilah waktunya. Dan tetapi kita perlu tahu Bapak Ibu, iblis itu kalau Mas Mondro bilang penipu yang tertipu. Karena apa? Dia tidak tahu bahwa semua darah yang tercurah, semua itu adalah nilai pertukaran. Yang pertama, 5 itu adalah peluh darah. Peluh darah ini pertukaran stres. Nah, Bapak Ibu saat ini yang ngalamin stres, yang ngalamin pikiran, baik itu mungkin kesehatan, keuangan, kita punya teman stres Bapak Ibu, karena apa? Dia kena trading robot 7 miliar Bapak Ibu. Gitu ya. Terus kita punya juga ada cerita dari rekan kami, punya teman seorang guru sekolah, gajinya berapa sih? Karena tertarik sama trading robot, dia pinjam sama temennya 50 juta, dia masukkan ke trading robot, hilang amblas duitnya Bapak Ibu. Stres dia. Nah, ada satu teman kami lagi, dia bilang, Pak Roni, Cik Nancy, saya malu, saya minta ampun sama Tuhan, saya bertobat, sampai saya stres Pak Roni, Cik Nancy, saya tidak bisa masak, saya tidak bisa kerja, saya nanggung ini semuanya. Oke, setiap kita sudah minta ampun sama Tuhan, ingat ya, Tuhan pernah stres. Walaupun katakanlah kalau trading robot itu merupakan kesalahan dalam pengambilan keputusan kita, tapi Tuhan menanggungnya. Firman Tuhan tolong dibantu bacakan lagi oleh Pak Andreas. Peluh darah dalam Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Perhatikan Bapak Ibu, di sini dikatakan, ya Bapa, jikalau engkau mau. Perhatikan semuanya, jangan sampai kehilangan momen ini. Kalau Yesus bilang gini, ya Bapa, jikalau engkau mau, berarti ada dalam ketakutannya Yesus sebagai manusia, dia berpikir kalau mungkin Tuhan, kalau mungkin ambillah cawan ini daripadaku. Karena dia takut. Kenapa dia takut? Karena dia 100% manusia dan 100% Allah. Dia tahu apa yang akan dialami setiap penyiksaan. Dia tahu. Makanya firman Tuhan berkata, tapi bukan kehendakmu yang jadi, kehendakmu yang jadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Selama ini tidak ada ceritanya malaikat menampakkan diri pada Yesus. Karena Yesus sendiri Allah. Tapi di saat yang benar-benar dia stres dan tidak berdaya di dalam kemanusiaannya, kalau mungkin Tuhan lalukanlah. Dia sangat ketakutan, bahkan firman Tuhan berkata peluhnya jadi titik-titik darah. Itu yang kondisi yang sangat stres. Jadi pagi ini Bapak Ibu, setiap kita, kalau kita sudah berpikir nggak ada jalan keluar, Bu, nggak mungkin sembuh, nggak mungkin lunas. Di pagi ini Tuhan berkata, titik-titik darah itu melepaskan kita dari stres kita. Oke, next kan selanjutnya. Next kan, tolong. Yang kedua adalah mahkota duri, pertukaran dari kutuk jadi berkat. Dan ini semua iblis tidak tahu bahwa harus terjadi. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Pada waktu ditekan dan keluar darah dari kepalanya, di situ segala kutuk kita dipatahkan. Baru-baru ini ada seorang teman datang kepada kami, Pak, kita tuh ngalamin ini terus keturunan demi keturunan demi keturunan. Kok bisa ya Pak ya? Gagal. Tapi ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua kutuk itu dipatahkan. Kemudian punggungnya dicambuk, bicara sakit, penyakit kita disembuhkan. Dan saya mau berkata buat setiap kita, Bapak Ibu, pada pagi hari ini, mujizat Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kalaupun didiagnosa oleh dokter tidak mungkin sembuh, sudah stadium 4 kanker atau apapun juga, tapi saya mau memberikan pengharapan buat setiap kita bahwa mujizat Tuhan tetap sama. Saat ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus, bahwa darah Yesus pun itu tercurah buat setiap kita. Dan ketika tangan dan kakinya dipaku, itu bicara apa? Jalan hidup kita semua yang tadinya kita binasa, yang tadinya kita tidak mungkin berhasil, tapi Tuhan buat berhasil. Dan darah yang terakhir tercurah pada waktu ya sudah di kayu salib, lambungnya ditusuk, itu bicara tentang lahir baru, bahwa bicara ada gereja, kita dimungkinkan untuk terhisap dalam kerajaan Allah. Oke, next kan lagi. Kita akan bicara, ini dia Bapak Ibu, bahwa ceknya udah cair. Pada waktu Yesus di kayu salib bilang, it is finished. Itu artinya ceknya cair. Dengan menghapuskan surat utang. Makanya kita bicara dari awal mati itu surat hutang. Surat hutangnya udah dibayar oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Dan kita tahu semua Yesus masuk ke dunia orang mati. Wah, iblis bersorak-sorai. Karena pikirnya iblis inilah dia yang ditentukan dalam Kejadian 3:15, kenyataannya dia mati. Dan iblis bersorak-sorai. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak nganggur di dalam kematian. Dia mendeklar bahwa dia adalah anak domba itu. Dia mendeklar dalam Kejadian 3:15 itu adalah dirinya. Dan dia mengambil kunci kerajaan maut. Dan apakah yang terjadi selanjutnya? Kita lihat sekarang ini yang menggairahkan. Next kan adalah kebangkitan Kristus dari kematian, membuktikan bahwa kematian tidak lagi memiliki hak memerintah atas manusia. Jadi Bapak Ibu, memang secara manusia kadang kita masih takut ya akan kematian, jalan ke sana. Tapi kebangkitan Yesus menjamin kita bahwa pun kalau kita mengalami kematian secara jasmani, fisik kita itu tidak bisa menahan kita lagi untuk kematian kedua. Sebab Yesus telah bangkit dan hidup. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Tolong dibantu bacakan lagi Pak Andreas.
Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Iya. Tuhan bukan bilang, aku punya jalan, aku punya kebangkitan. Tapi Tuhan bilang, I am the way. Akulah jalan, akulah kebangkitan itu, gitu ya. Nah sekarang kayak misalnya, katakan contohnya Pak Ong. Pak Ong bilang sama teman-teman, oi arek-arek konco-konco, aku punya coklat rek, gitu. Makan coklatnya. Gitu. Atau Pak Andreas itu sendiri adalah tubuhnya Pak Andreas ini coklat, gitu ya. Jadi kalau Pak Andreas punya coklat dimakan, nanti dimakan teman-temanmu entek Pak Andreas. Tapi Pak Andreas itulah sendiri coklatnya itu sendiri yang tidak akan habis. Jadi Tuhan bilang aku ini loh kebangkitan. Dan selanjutnya lagi 2 halaman terakhir Bapak Ibu. Wow, kita semangat. Jesus said I don't resurrect people. But I am the resurrection. Akulah kebangkitan itu sendiri. Dan ingat tadi dalam ketetapannya, iblis pun seharusnya tidak bisa mengambil nyawanya. Firman Tuhan berkata, aku yang memberikan nyawaku supaya melunasinya. Dan aku menerimanya kembali melalui apa? Kebangkitan. Jadi ayo Bapak Ibu, kita ini sudah lunas dibayar. Kita ini sudah jelas dan pasti kita dalam posisi menang. Firman Tuhan berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku dengan kerelaan. Makanya pada waktu di Taman Getsemani, jikalau sekiranya mungkin ia itu sebagai kemanusiaannya, kalau mungkin, tapi kenyataannya kita melihat Tuhan sebagai manusia mengambil keputusan untuk taat dan untuk memberikannya sesuai keputusan kehendaknya sendiri. Dan aku yang berkuasa memberikannya, berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapak. So, Bapak Ibu semuanya, kita udah lunas terbayar. Dan kenyataan yang kita rayakan hari ini, kita bukan hanya melihat kematiannya, meratapi kematiannya, tapi justru yang kita harus lakukan merayakan kemenangan. Karena pada hari yang ketiga, ia bangkit. Ya, terakhir sekarang. Apakah yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita masih ada, setiap kita diberi kesempatan hidup masih nafas. Apa yang harus kita lakukan? Ingat teman-teman Bapak Ibu semuanya, hidupmu itu mahal. Kita itu bukan gratisan loh Bapak Ibu. Justru dikasih gratis karena kita nggak bisa bayar. Makanya bukan gratisan. Nah, oke. Terakhir, apakah Pak Sugiarto bisa nge-unmute nggak ya Pak Sugiarto ya? Bisa. Oke, tolong bantu bacakan yang paling akhir Filipi 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, oke. Kita udah lunas, ceknya udah cair, kita udah dibayar dengan harga yang mahal, yang nggak mungkin kita sendiri bisa lakukan. Dan kalau sekarang kita masih hidup dan kita pun sehat, firman Tuhan berkata, kalaupun aku hidup, sekarang aku hidup harus memberi buah. Buah apa yang bisa saya lakukan, Cik Nancy? Saya ini loh lulusan SMA. Saya ini loh nggak bisa apa-apa. Mau apa sekarang? Modal juga pas-pasan, duit pas-pasan, nggak bisa ini itu. Ya Cik Nancy bisa khotbah atau ini itu. Ingat Bapak Ibu, setiap kita lahir di dunia ini, Tuhan sudah memberikan kepada kita masing-masing kemampuan, bakat, talenta. Ayo kita lakukan sekarang selama kita masih hidup, kita memberikannya untuk Tuhan. Ayo maksimal. Dimanapun berada Tuhan tempatkan. Bukan berarti harus melulu di gereja, di tempat kerjamu, di sekolahmu, di bisnismu, di keluargamu, di komunitasmu, di tetanggamu. Mari kita berkarya, sebab kamu mahal harganya, tapi sudah